Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih bisa presentasi lagi. Ya, alhamdulillah. Kali ini dengan judul yang berbeda, yaitu motivasi belajar. Saya jelaskan dulu apa itu motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya, memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Jadi motivasi ini adalah sebuah dorongan, sebuah kekuatan agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Fungsi motivasi belajar ada tiga, yaitu A. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. B. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan dalam belajar. C. Sebagai penggerak dan berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Jadi besar kecilnya suatu motivasi akan menentukan arah cepat atau lambatnya suatu motivasi belajar dari siswa. Jenis dan sifat motivasi. Jenis motivasi sebagai kekuatan mental individu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan. Terus ini. Freud berpendapat insting memiliki 4 ciri, itu seperti ini. Apa itu insting? Insting adalah pola tingkah, pola pikir, tingkah laku yang bersifat turun-temurun. Untuk di sini ada tekanan. Insting memiliki 4 ciri. Yang pertama, tekanan. Tekanan adalah suatu kekuatan yang memotivasi individu untuk bertingkah. Kemudian sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Kepuasan tercapai apabila tekanan energi pada insting berkurang. Ketiga adalah objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting. Hal-hal yang memuaskan insting tersebut dapat berasal dari luar individu atau dari dalam individu. Kemudian yang terakhir adalah sumber ini adalah keadaan kejasmanian individu. Insting manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu insting kehidupan dan insting kematian. Terus kemudian motivasi sekunder adalah motivasi yang dapat dipelajari. Menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologis saja, tetapi juga faktor sosial. Perilaku manusia terpengaruh oleh 3 komponen penting, seperti afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif adalah aspek emosional. Komponen ini terdiri dari motif sosial, sikap, dan emosi. Kemudian komponen kognitif adalah aspek intelektual yang terkait dengan pengetahuan. Ketiga, komponen konatif adalah terkait dengan kemauan dan kebiasaan bertindak.
Sifat motivasi. Motivasi pada diri seseorang bersumber dari dalam diri seseorang sendiri dan dari luar diri seseorang sendiri. Sifat motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau internal dan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Strategi menumbuhkan motivasi. Yang pertama, strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar yaitu menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Kemudian memberikan hadiah, reward, memberikan pujian, membentuk kebiasaan belajar yang baik, memberikan dukungan, membagikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar, membentukkan saingan atau kompetensi, membantu kesulitan belajar peserta didik baik secara individual, menggunakan metode yang bervariasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang paham bisa ditanyakan.